Shalom bagi kita semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Isabella Siahaan dengan NIM 23010176. Saya grup C semester 5. Di sini saya akan membuat satu contoh khotbah topikal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah homiletika. Di sini saya akan membuatkan contoh khotbah topikal dengan tema iman yang tumbuh lewat pencobaan yang diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 beginilah bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai manusia tidak terlepas yang namanya kesulitan ataupun masalah. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Ada yang bergumul lewat kesehatan, ada yang bergumul tentang ekonomi, ada yang bergumul tentang semangat hidup, dan ada yang bergumul tentang kehilangan orang yang ia sayangi. Seringkali di situasi seperti ini kita manusia berpikir, mengapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada kita? Namun melalui surat Yakobus ini Tuhan justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yakobus berkata dalam nats ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal kepada kita dalam pikiran kita manusia. Bagaimana mungkin penderitaan itu bisa kita anggap sebagai kebahagiaan? Mari kita renungkan bersama-sama makna terdalam dari ayat ini, sebab di kata-kata ini Tuhan sedang menyiapkan rahasia bagaimana iman kita bertumbuh, yang dimana iman kita bertumbuh bukan di saat kita baik-baik saja, tetapi iman kita bertumbuh justru di tengah badai kehidupan yang kita lalui. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu poin yang pertama, pencobaan adalah ujian bukan hukuman. Yakobus menulis kepada orang-orang percaya yang sedang dianiaya. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan keamanan iman mereka. Namun Yakobus berkata bahwa percobaan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan mereka, melainkan pencobaan itu dipakai sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menguji iman mereka. Kata menguji di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dokimion, yang berarti proses. Pengujian logam mulia untuk melihat kemurniannya, seperti emas yang dibakar dalam api agar kotorannya hilang. Demikian juga Tuhan mengizinkan kita melewati api pencobaan supaya iman kita dimurnikan. Tuhan tidak pernah menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan dan memperkuat. Beda dengan iblis. Iblis mencobai untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan mengizinkan ujian untuk membentuk. Karena itu saat kita sedang menghadapi kesulitan, mari jangan langsung berprasangka atau mengasumsikan pikiran kita sendiri bahwa Tuhan itu sedang menghukum. Kadang ujian itu justru tanda bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ia sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bergantung kepadanya. Dan poin yang kedua yaitu ujian iman menghasilkan ketekunan. Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan berarti kemampuan untuk terus bertahan, tetap percaya, dan tidak menyerah walaupun dalam keadaan yang sulit. Iman yang sejati itu diukur dari seberapa sering kita bersuka cita di saat
ketika hidup kita mudah, tetapi dari seberapa sering kita tetap percaya walaupun hidup kita ini terasa berat. Seperti coba kita bayangkan seperti seorang petani, ia menabur benih di tanah yang keras, menunggu hujan turun, menanti hujan berbulan-bulan tanpa hasil langsung. Tetapi ia tetap sabar karena waktunya akan datang. Begitu juga dengan iman kita. Perlu waktu dan kesabaran untuk berbuah. Kadang kita ingin Tuhan menjawab doa kita dengan cepat. Kita mau jalan yang singkat tanpa proses, tetapi Tuhan tertarik pada pembentukan karakter kita daripada pada kecepatan jawaban doa. Melalui kesabaran dan ketekunan kita belajar percaya kepada waktu Tuhan bukan waktu kita, dan taat walau tidak mengerti sepenuhnya, dan tetap bersyukur di tengah penderitaan. Seperti contoh tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Dia dianiaya di penjara, dianiaya oleh saudaranya sendiri dan dijual oleh saudaranya sendiri. Tetapi melalui pencobaan itu Tuhan memakai Yusuf untuk melalui kisah Yusuf di atas pencobaan yang dialami Yusuf, tetapi Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi raja untuk memimpin Mesir. Dan poin yang ketiga yaitu ketekunan membawa kedewasaan rohani. Ayat 4 berkata, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Artinya, ketekunan adalah jalan menuju kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi memiliki sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Orang yang dewasa rohani tidak mudah mengeluh, tidak cepat marah, dan tidak gampang menyerah, sebab ia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua proses itu. Ketekunan membuat kita lebih kuat dalam iman, lebih sabar dalam penderitaan, dan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Tanpa ketekunan, iman kita itu rapuh, tapi dengan ketekunan, iman kita menjadi kokoh seperti batu karang. Saudara-saudara, mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya sekarang, tetapi percayalah, setiap air mata, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita lalui tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dia sedang menumbuhkan sesuatu yang indah dalam hidup kita, supaya karakter kita bisa menyerupai seperti Kristus. Dan poin yang keempat yaitu belajar melihat penderitaan dengan perspektif iman. Ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan, ia tidak meminta kita untuk berpura-pura bahagia, tetapi ia mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita dari perspektif dunia ke perspektif iman. Dunia berkata, kalau kau menderita berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi iman berkata, justru dalam penderitaan itu, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Yesus sendiri menjadi teladan. Ia menderita, disalibkan dan ditinggalkan, tetapi dari salib itu lahirlah keselamatan. Artinya dari hal yang tampak menyakitkan, Tuhan bisa melahirkan sesuatu yang memulia. Jadi ketika kita menghadapi ujian, mari kita sebagai umat manusia jangan cepat menyerah, karena ujian itu bisa menjadi ladang iman, tempat di mana kita belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Saudara-saudara, kehidupan Kristen tidak menjanjikan jalan yang mulus, tetapi menjanjikan penyertaan Tuhan yang setia. Ketika badai datang, jangan takut, jangan berpikir Tuhan sedang jauh. Justru di saat itu, Ia paling dekat menopang dan membentuk hidup kita. Amin.